Rasa kagum dan bangga menyelimuti hati keluarga. Paulus Gregorius Afrizal dan Merlin Anggraini Mausuli, dua anak Nusa Tenggara Timur yang terpilih lolos seleksi nasional untuk mengikuti paskibraka dalam menyambut Hari Kemerdekaan. Jelang menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Gregorius Afrizal dan Merlin Anggraini Mausuli terpilih mewakili Nusa Tenggara Timur untuk bertugas sebagai anggota Paskibraka Nasional. Hal ini pun menjadi kebanggaan tersendiri bagi keluarga. Magdalena Julian, ibu dari Paulus Gregorius Afrizal, menyampaikan rasa bersyukur karena anaknya sudah terpilih serta menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sudah mendukung penuh anaknya. Ya, saya sebagai orang tua saya bangga sekali karena saya dan anak saya tidak berani bermimpi sampai anak saya tembus nasional. Harapan Mama buat Afrizal sendiri seperti apa? Harapan saya karena dia anak laki besar, dia bisa jadi panutan buat adik-adiknya. Dan saya terima kasih sekolah SMK Frateran Maumere, Kesbangpol Kabupaten Sika, Pemda Kabupaten Sika, Kesbangpol Provinsi NTT dan juga Bapak Gubernur. Sedangkan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kepala Bagian Kesbangpol Alor menyatakan dukungan penuh kepada putra-putri terbaik Nusa Tenggara Timur yang mewakili Paskibraka Nasional saat pengibaran pusaka Sang Merah Putih. Selain itu, mereka berharap agar kedua putra-putri NTT dapat masuk dalam tim 8 sebagai pembawa dan penggerek bendera merah putih. Ini merupakan sebuah kebanggaan, sebuah prestasi dari anak-anak daerah yang punya prestasi luar biasa yang akan mengharumkan nama daerah, nama provinsi Nusa Tenggara Timur. Harapan saya dan harapan pemerintah kepada Maros dan Bupati memberikan pesan kepada saya untuk kami terus membimbing anak Merlin sehingga dia tetap mempersiapkan diri dengan baik, terus berlatih, bersemangat dan penuh percaya diri sehingga bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab negara ini dengan baik. Kami doa kiranya Merlin bisa membanggakan dan membuat sejarah bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan jika dalam perkenan Tuhan, kami berdoa dalam perkenan Tuhan, Merlin terpilih sebagai salah satu dari pasukan 8 dan doakan. Dengan adanya putra-putri terbaik asal Nusa Tenggara Timur yang terpilih sebagai anggota Paskibraka Nasional, diharapkan dapat memberikan motivasi kepada kaum muda di Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Pemirsa, Balai Pelayanan Perlindungan Pekerjaan Migran BP3MI Nusa Tenggara Timur beri pembekalan kerja bagi tenaga kerja luar negeri bertempat di Aula Kantor BP3MI pada 16 Juli 2025. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Balai Pelayanan Perlindungan Pekerjaan Migran BP3MI Nusa Tenggara Timur memberikan pembekalan bagi tenaga kerja luar negeri. Tujuan dilakukan kegiatan ini agar para pekerja migran memiliki pandangan baik terkait mental, hak, serta kewajiban agar tidak terjadinya masalah di kemudian hari saat bekerja. Menurut Muhammad Geo sebagai pengantar kerja ahli migran, Indonesia khususnya Nusa Tenggara Timur memiliki ketenaga kerjaan migran sebanyak 90% yang memilih lokasi bekerja di negara Malaysia dengan alasan kedekatan geografis, budaya, dan bahasa yang mudah dipelajari. Hari ini kita sedang melakukan salah satu dari bagian proses penempatan yang kita sebut dengan orientasi pra-pemberangkatan yang diberikan kepada calon pekerja migran Indonesia sehingga mereka memiliki wawasan, pengetahuan, kemudian mendapatkan informasi yang baik terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan mental, kemudian hak dan kewajiban dia, kemudian ketika terjadi persoalan bagaimana cara dia melakukan atau menyelesaikan persoalannya. Itu semua kita informasikan dalam proses
orientasi pra pemberangkatan. Kita khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur, memang penempatan pekerja migran Indonesia ini yang paling dominan itu pada negara penempatan Malaysia. Jadi lebih dari 90% pekerja migran Indonesia asal NTT ini memilih untuk ditempatkan ke negara Malaysia. Mungkin ada hal-hal yang lebih mudah, misalkan Malaysia dengan Indonesia jaraknya tidak terlalu jauh, kemudian dari segi budaya, kemudian bahasa memang lebih mirip dan bisa diterima secara baik oleh pekerja migran kita, jadi lebih nyaman. Selain letak geografis, budaya dan bahasa yang hampir sama, alasan lain mengapa banyak imigran ke negara Malaysia ialah karena upah gaji yang setimpal. Namun tidak bisa dipungkiri beberapa tenaga kerja migran memilih pulang dan mencari kerja di Indonesia karena ketidaknyamanan saat bekerja. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Kementerian Pekerjaan Umum memastikan fasilitas dan sarana prasarana Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 19 Kupang tahap pertama siap digunakan mulai Senin 14 Juli. Program pembangunan serentak ini juga berlangsung di berbagai wilayah lain di Indonesia seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, hingga Papua. Sekolah Rakyat Menengah Pertama 19 Kupang memulai masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi para siswa tahun ajaran baru 2025-2026 pada Senin 14 Juli di Sentra Evata, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 100 siswa memulai kegiatan dengan upacara bendera pada pagi hari di halaman sekolah, yang juga diikuti oleh para guru dan kepala sekolah. Ini menjadi hari pertama bagi para siswa sekolah rakyat mengenal lebih dekat sekolah baru mereka. Usai mengikuti upacara, para siswa lebih dulu melakukan registrasi kehadiran dan mengikuti seremonial perdana MPLS. Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 19 Kupang mengatakan bahwa para siswa sekolah rakyat ini berasal dari 14 kecamatan di Kabupaten Kupang. Mereka semua pada baru di sini. Jadi lingkungan sekolah yang cukup luas juga. Perlu anak-anak ketahui sebelum mulai proses belajar mengajar yang normal. Mereka diantar ke asramanya, masing-masing asrama putra, mungkin tempat makan bersama, kemudian ruangan-ruangan yang akan mereka masuki sebagai ruang-ruang belajar, ruang kesenian, lab, dan lain-lain. Mungkin sekedar lihat dulu. Sebanyak 45 siswi dan 55 siswa kemudian diarahkan untuk menempati asrama masing-masing yang menjadi tempat tinggal mereka selama menempuh pendidikan di sekolah rakyat. Setiap kamar dilengkapi dengan fasilitas yang menunjang kebutuhan para siswa seperti tempat tidur, lemari, serta meja belajar. Usai meletakkan seluruh barang bawaan di asrama, para siswa diajak untuk melihat langsung ruang kelas yang akan menjadi tempat belajar mereka selama menempuh pendidikan. Dari Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, Rina Anggraini, Reza Hardiansyah, Kantor Berita Antara mewartakan. Sekolah Rakyat Menengah Pertama 19 Kupang memulai masa pengenalan lingkungan sekolah di Sentra Evata Kabupaten Kupang, NTT, Senin 14 Juli. Selain mulai menempati asrama, para siswa diajak menilik ruang kelas yang akan menjadi lokasi kegiatan belajar mengajar. Kementerian Pekerjaan Umum memastikan fasilitas dan sarana prasarana Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 19 Kupang tahap 1 siap untuk digunakan mulai Senin 14 Juli. Program ini dimulai secara serentak di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, NTT, Kalimantan, dan Papua. Kepala Satuan Kerja Pelaksana Prasarana Strategis Wilayah NTT, Istiadi Nugroho mengatakan pihaknya telah meninjau lokasi, kemudian perencanaan, dan mengidentifikasi kebutuhan, meski diakuinya sempat terjadi dinamika dengan proses perencanaan. Perencanaan kemudian dilaksanakan serentak secara nasional
dengan durasi waktu 65 hari kalender dari tanggal 10 Mei sampai dengan 13 Juli. Nah, alhamdulillah ini sudah selesai, di sentra Evata sudah kita laksanakan. Kementerian menyampaikan, adapun kendala yang sempat terjadi di antaranya perubahan jumlah siswa dari 50 siswa menjadi 100 siswa yang berdampak pada proses pengerjaan dari 15 gedung bertambah menjadi 24 gedung. Namun pihaknya menyebut kendala telah diatasi dan disebutkannya jika asrama, ruang kelas, ruang guru, hingga fasilitas penunjang lainnya seperti laboratorium, perpustakaan, OSIS, ruang kesenian, klinik atau UKS, termasuk musola maupun gereja, telah disiapkan untuk tahap awal sekolah rakyat. Dari Kupang, NTT, Johannes Viandinando Leku, Kantor Berita Antara mewartakan. Ruang rekreasi Pantai Tedis menyimpan sejarah penjajahan kolonial Jepang kepada Kupang. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.